4 makanan yang harus dihindari saat memasuki usia 40 tahun. Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Deos Project bersama Mr. Andre nih. Selamat pagi teman-teman, gimana kabar kalian semuanya, sehat kan? Kali ini Mr. Andre dari channel Deos Project akan membagikan kepada teman-teman semua tips kesehatan. Insya Allah bermanfaat teman-teman, makanya teman-teman ayo subscribe dulu channel YouTube ini ya. Kali ini kita akan berikan teman-teman informasi seputar kesehatan untuk teman-teman yang berusianya di atas 40 tahun. Saat kita berusia 40 tahun teman-teman, kondisi tubuh itu pasti mulai mengalami penurunan ya, pengeluman organ-organ vital termasuk organ-organ fisiknya kita juga mengalami penurunan. Salah satunya juga adalah gigi dan lain-lain. Jaga itu semua teman-teman harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan pola tidur yang baik. Selain itu teman-teman ada makanan yang harus dihindari jika kita sudah berusia 40 tahun. Makanan apa saja sih teman-teman? Makanan ini adalah, kita lanjut aja ke pembahasan. Yang pertama adalah daging olahan. Seperti video di samping ini ya. Di sini ini adalah ada gambar ham, sosis ya, ini dagingnya macam-macam teman-teman. Ini daging, bisa daging sapi, daging kambing dan lain-lain. Teman-teman harus menghindari makanan ini ya, daging olahan, karena daging ini mengandung natrium serta lemak yang sangat tinggi. Kalau kita sudah berusia 40 tahun, kemampuan tubuh kita untuk mengabsorpsi, untuk menyerap semua makanan itu menjadi kotoran berputaran dalam pencernaan kita itu mulai berkurang, mulai menurun ya. Jadi teman-teman harus menghindari makanan yang lemaknya terlalu tinggi ya. Lemak sebenarnya kita butuhkan, tapi dalam jumlah juga nggak yang terlalu banyak. Kalau kita mengandung lemak yang sangat tinggi seperti ini ya, ini bisa berbahaya buat kesehatan kita, bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti gangguan jantung, diabetes, hingga penyakit kanker usus. Loh. Kenapa kok sampai kanker usus? Logikanya gimana? Karena makanan seperti ini kan kecenderungannya itu diprosesnya itu dengan diasap-asap, dikasih kecap, dibakar. Kita tahu sendiri kan, kalau dibakar itu tingkat kematangannya itu juga merata apa enggak kan teman-teman? Bersih apa enggak, steril enggak, itu sampai gosong, sampai jadi areng gitu, itu layak enggak masuk dalam pencernaan tubuh kita? Kasihan enggak kita sama usus kita? Usus kita bermasalah enggak? Kalau ternyata itu enggak higienis, enggak bersih, apakah ada keterjaminannya? Makanan ini bersih enggak? Kalau di restoran besar ini terjamin enggak ya? Ya kita harus mencegah ya, karena bisa menjadikan ini menjadi kanker usus juga. Kita lanjut, makanan yang harus dihindari yang kedua. Yang kedua ini adalah kue roti, kakis, cupcakes, dan makanan lain yang mengandung gulanya itu tinggi sekali. Kita harus membatasi, menghindari kebanyakan glukosa, gula ya teman-teman, kalau kita sudah memasuki usia 40 tahun. Karena gula ini kalau terlalu banyak dalam tubuh kita itu juga bisa mengganggu kesehatan kita, khususnya orang-orang yang sudah di atas 40. Dampaknya itu adalah, dampak buruknya itu gula yang terlalu banyak itu pada sel-sel tubuh kita, sistem imunisasi, juga meningkatkan resiko gangguan pencernaan ya, karena terlalu pencernaan kita akan menjadi lebih terganggu gitu ya teman-teman. Kalau udah berusia 40, hindari gula, low sugar ya teman-teman. Harus gulanya pun, kalau misalnya teman-teman bisa sih alternatif gulanya itu juga yang low sugar bener-bener ya. Banyak merek-merek minuman gula ya, gula ini ya, mereknya nggak saya aku sebut ya, teman-teman tahu ya. Terus itu yang ketiga teman-teman, yang harus kita hindari adalah susu almond. Susu sebenarnya kita membutuhkan teman-teman. Jadi sini itu kita, susu almond itu malah baik buat ibu yang menyusui ya, karena untuk kesehatan bayinya juga. Tapi kalau teman-teman udah berusia 40, disarankan supaya tidak minum ini ya. Kita ganti aja lah yang merek susu almondnya itu, ganti susu nabati yang lain kan banyak ya. Selain dari kacang almond ini ada susu kedelai yang bisa jadi yang lain-lain lah teman-teman.
Yang terutama juga teman-teman juga harus minum susu yang mengandung untuk mencegah osteoporosis ya. Jadi jangan minum susu almond, tapi kita ganti susu-susu lain yang mereknya yang untuk menghindari osteoporosis. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah yang harus kita hindari adalah kentang goreng. Kentang goreng ini sangat enak buat teman-teman menemani kita mager ya. Kita sambil nonton Netflix ngecil gitu makan kentang goreng ya. Kentang goreng ini kalau kita udah berusia 40 tahun kita harus benar-benar menghindari karena kandungannya yang sangat tinggi ya. Kalorinya sangat tinggi. Kita orang Indonesia sering makan nasi sayur itu udah ada karbonnya dari nasi itu berat. Kita kok malah ngemil-ngemil sejam setelah makan kita ngemil kentang goreng. Aduh. Terjadi banyak kalori yang menumpuk dalam tubuh kita, karbohidrat yang terlalu banyak itu juga nggak baik. Itu cukup berbahaya, bukan hanya nggak baik karena kandungan lemaknya ini juga dalam kentang goreng ini berbahaya, lemak jahatnya ya. Tetap itu boleh saja tapi dibatasi banget ya teman-teman ya, harus dibatasi karena juga sangat berbahaya kalau kita masih nekat ngemil-ngemil makanan seperti ini yang karbonnya full, karbonnya berat-berat itu. Aduh, karena lemak pasti usus kita juga terlalu berat untuk menanggung kalori yang terlalu tinggi. Kita harus olahraga juga, tapi apakah umur 40 juga kalau olahraga terlalu berat juga sangat berbahaya ya. Jadi Mr. Andre saranin kalau sudah 40 juga olahraganya yang kecil-kecil aja ya. Rutin berolahraga, jalan-jalan kaki, muterin kompleks perumahan ya, jarak 200-300 meter, muter gitu kan sambil ngobrol sama tetangga. Yang jelas waktu senggang ya. Mengelola stres ya. Itu juga penting teman-teman. Terus yang terakhir ya teman-teman, saran kalau udah usia 40-an walaupun teman-teman mengalami merasakan tubuhku tuh sehat-sehat aja kok, nggak meriang, nggak sakit kok. Iya teman-teman harus namanya cek darah juga. Beberapa rutin berkala 2 bulan 3 bulan untuk mengetahui apakah kolesterolku baik, gulaku baik. Gak usah takut jarum suntik ya teman-teman. Ini murah kok. Sekali cek itu cuma 10.000 kok. Di apotek mana aja ya. Ya kita harus biar kita bisa mengontrol ya, terutama setelah hari raya biasanya kita kan makan daging-dagingan, roti-rotian. Teman-teman juga harus ngecek kadarku normal-normal aja lah gitu kan. Syukur alhamdulillah normal. Jadi teman-teman bisa mengontrolnya lebih baik ya. Jadi kalau kita tetap harus rutin melakukan pengecekan medical check up ini dengan cek darah ini, cek tensinya gimana, itu juga harus rutin. Oke, demikian teman-teman. Semoga apa yang Mr. Andre sampaikan pagi hari ini menjadi bermanfaat. Saya doakan teman-teman selalu sehat, selalu panjang umur, rezekinya berlimpah. Terutama yang sudah subscribe channel YouTube ini, Mr. Andre doakan selalu sehat terus ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kita bertemu di video-video yang lain yang bermanfaat juga. Dadah.